Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi masakanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal kulu min rizki rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ada satu surat namanya surat Saba, yaitu surat yang ke-34, ayatnya berjumlah 54 ayat. Nah, dalam ayat yang ke-15 maka Allah menceritakan tentang Saba ini. Maka Allah katakan, laqad kana li saba'in fi masakinihim ayatun. Sungguh ada dalam kaum Saba itu, di tempat tinggal mereka itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatan, ada dua kebun, an yamini wa shimal, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Hadirin berbahagia, kaum Saba adalah satu kaum yang turun-temurun, di mana kaum Saba itu daerahnya sangat makmur. Ya. Di antara raja Saba itu bernama Ratu Balqis. Ratu Balqis ini yang dijadikan istri oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin berbahagia, bagaimana kehidupan kaum Saba? Kaum Saba ini adalah punya kerajaan yang besar, tentara yang kuat, dan kehidupan yang mapan. Hidup dengan pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan. Maka digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa di situ ada dua kebun. Walaupun hanya dua kebun digambarkan, tapi kebunnya sangat banyak sebetulnya. Nah, hadirin berbahagia, kebun-kebun kaum Saba ini luar biasa subur dan makmur. Sehingga kehidupan kaum Saba ini mapan, ekonomi yang mapan, kehidupan yang mapan, segala bentuk ekonomi cukup pada kaum Saba. Hadirin berbahagia, kecanggihan kaum Saba pada saat itu di atas negara-negara lainnya atau kerajaan-kerajaan lainnya. Dia mampu membuat satu bendungan yang dari bendungan inilah mensuplai air. Ya. Akibat adanya bendungan ini, maka membuat sudahlah tanahnya subur, ditambah dengan keilmuan pertanian yang sangat hebat luar biasa, menjadikan daerah itu makmur. Bagaimana gambaran makmurnya kaum Saba itu? Hadirin berbahagia, kaum Saba itu saking makmurnya, saking damainya kehidupan mereka, hama untuk tanam-tanam pun tak ada. Begitu digambarkan oleh tafsir dalam tafsir. Bahkan bukan hanya itu, lalat dan nyamuk pun tak ada. Coba bayangkan. Ya, lalat dan nyamuk pun tak ada. Hadirin berbahagia, begitulah Allah berikan, sehingga Allah gambarkan kaum Saba itu dengan baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Negeri yang aman, ya. Negeri kamu itu adalah negeri yang damai, kata Allah. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Hadirin berbahagia, kehebatan kaum Saba ini
Bagaimana kehebatan kaum Sabak di bidang pertanian? Seolah-olah kaum Sabak itu mampu menerka kapan jatuh buah itu. Coba bayangkan, ada enggak kira-kira hari ini orang yang ahli di bidang pertanian mampu memperkirakan jatuh buah-buah yang akan dipetik itu? Maka digambarkan dalam tafsir, kaum Sabak itu mengambil buah-buah itu enggak pakai penjolok kayak awak, Pak. Nah, enggak perlu dijolok-jolok. Bagaimana hebatnya kaum Sabak itu? Ya, kaum Sabak itu ketika dia ingin mengambil buah-buahan, dia cukup bawa keranjang, mutar saja. Mutar, kemudian berdiri dekat pohon, maka jatuhlah pohon itu. Pindah ke pohon yang lain, maka jatuhlah buah itu. Pindah ke pohon yang lain, maka jatuhlah buah pohon itu. Sampai penuh keranjangnya. Coba bayangkan. Adakah kira-kira orang yang sanggup memperhitungkan buah itu kapan jatuhnya? Ya, begitulah kaum Sabak hebatnya, Pak. Hadirin berbahagia, maka Allah perintahkan waskurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur, karena daerah kalian, negeri kalian adalah negeri yang damai, negeri yang aman, dan Tuhan kalian Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi apa yang terjadi setelah Ratu Balkis telah wafat, bergantilah generasi dengan generasi, akhirnya mereka ingkar kepada Allah. Ketika mereka ingkar kepada Allah, kaum Sabak yang telah mampu membuat bendungan itu dengan ketinggian teknologinya, dia bisa mungkin memperkirakan hal-hal yang akan merobohkan bendungan, tapi bagi Allah mudah saja. Ya, sebab runtuhnya kaum Sabak hanya dengan beberapa tikus saja. Hadirin berbahagia, ini yang perlu kita sadari. Secanggih apapun ilmu kita, semapan pun apapun ekonomi kita, ketika kita sudah jauh daripada Allah, tentara Allah itu banyak. Bukankah kita ingat bagaimana sejarah Namrud? Bagaimana hebatnya Raja Namrud? Hanya dengan seekor nyamuk dan berapa nyamuk, Raja Namrud tentaranya hancur. Bukankah hebatnya tentara Abraha? Hanya dengan berapa burung, maka kerajaan Abraha hancur. Begitu juga dengan kerajaan Sabak dan kaumnya. Bendungan yang dibikin oleh kaum Sabak yang lebih kurang 650 meter. Coba bayangkan. Ya. Begitu hebatnya kaum Sabak membuat bendungan yang menyuplai air kepada kebun-kebunnya dengan kehebatan, dengan kehendak Allah, hanya dengan tikus saja. Bagaimana tikus dilobangi oleh tikus bendungan itu, sehingga ketika air hujan, ada 2 gunung di kaum Sabak itu, air hujan terus sampai ke bendungan, dan bendungan tak sanggup untuk menampung air sehingga roboh bendungan. Ketika roboh bendungan, maka habislah tanam-tanaman, habislah ternak mereka, negeri mereka susah, bahkan nyawa pun melayang. Kenapa? Hanya tikus saja yang Allah utus untuk merobohkan bendungan itu. Padahal kehebatan ilmunya luar biasa, mapan ekonominya luar biasa, tentaranya luar biasa. Tapi dengan tikus saja, maka hancur itu bendungan. Begitu bendungan hancur, maka air menyapu seluruh kehidupan kaum Sabak. Hadirin berbahagia, inilah yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita syukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ketika kita ingkar kepada Allah, Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Apa yang terjadi? Setelah banjir ini habis, yang tumbuh bukan lagi tanaman-tanaman yang seperti biasa, tetapi justru yang tumbuh adalah kayu-kayu yang berbuah rasanya pahit. Apa akibatnya? Karena kayu-kayu pohon-pohon yang tumbuh setelah banjir itu selesai rasanya pahit, maka hancurlah ekonomi kaum Sabak. Sehingga mereka berangkat meninggalkan daerah itu. Di mana kaum Sabak itu?
sekitar Yaman dan sekitarnya. Hadir berbahagia. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Mungkin bangsa kita ini, mungkin daerah kita ini tak jauh beda dengan kaum Sabah. Maksudnya apa? Suburnya negara kita kini. Sehingga dikatakan dalam lagu bahwa tanah kita ini adalah tanah surga. Ya, bagaimana tanah surga? Kayu tanam, batu pun ditanam pun jadi tumbuh. Batu pun ditanam jadi tumbuh. Begitu hebatnya daerah kita. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang barangkali Allah katakan. Apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala yang sangat besar dari Tuhannya. Wala khafun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak ada diliputi rasa takut dan selalu tidak diliputi rasa khawatir. Hadir berbahagia. Hari ini kita mempunyai rasa takut. Padahal daerah kita luar biasa. Di atas minyak, di bawah minyak. Tongkat, batu, kayu ditanam jadi tumbuhan. Apa yang kurang dari bangsa kita, dari daerah kita? Barangkali inilah sindiran Allah. Sebagaimana kaum-kaum sebelumnya ketika jauh daripada Allah, maka Allah hancurkan, Allah berikan cobaan dan cobaan. Barangkali inilah kata Allah, man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya kepada Allah, maka Allah berikan dia upah daripada Tuhannya. Wala khafun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak diliputi rasa takut, tidak diliputi rasa sedih. Keadaan demi keadaan ini berawal daripada kita. Inilah barangkali kita yang salah. Salah menghadapkan wajah. Kemana wajah ini kita hadapkan? Inilah yang perlu kita koreksi. Mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, barangkali wajah hukum kita tidak lagi berwajah kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali aturan kita lagi tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali orientasi diri kita pun lagi tidak menghadapkan wajah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan keluarga kita, rumah kita pun tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga muncul rasa takut, diliputi rasa kesedihan, dihantui dengan mala dan bencana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang perlu kita koreksi. Bukan menunjuk ke atas saja, tapi semua kita koreksi. Mulai dari atas sampai ke bawah, atau dari bawah sampai ke atas. Yang di atas barangkali mengatur dengan aturan wajah Allah apa tidak. Yang di bawah kita ini yang bebas, apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah apa tidak. Ketika Allah sudah tidak sesuai dengan kehendaknya, inilah yang katakan, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah ini, kehidupan ini, tanah ini, isi alam ini, kita syukuri, maka kita hadapkan wajahnya kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ketika kita ingkar, azab Allah sangat pedih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.